Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Sahabat Nabi Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal suka melawak dan jahil. Ia adalah salah satu sahabat dari kalangan Ansor. Nuaiman juga seorang mujahid sejati Islam. Ia merupakan Ashabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lainnya. Nuaiman banyak membuat lelucon atau tingkah konyol, bahkan kejahilan, hingga membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target kejahilannya tidak hanya para sahabat, tapi juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabatnya yang suka melawak bahkan jahil seperti Nuaiman tersebut? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah dengan sikap usil Nuaiman, ataukah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya biasa saja? Lalu, bagaimana kalau ada sahabat yang tersinggung dengan keusilan Nuaiman? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meredam hal itu? Pertama, memakluminya. Pada umumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat maklum tentang karakter Nuaiman yang suka melucu ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman dalam membuat lelucon. Selama tingkah pola Nuaiman tidak melanggar ajaran agama Islam, mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Misalnya cerita Nuaiman menghadiahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam madu. Dikisahkan bahwa suatu hari Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seguci madu. Namun karena ia tidak memiliki uang, maka akhirnya Nuaiman menyuruh penjual madu untuk menghantarkan madunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kamu minta juga uang harganya, kata Nuaiman kepada penjual madu itu. Saat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjual madu tersebut mengatakan sebagaimana yang diminta Nuaiman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah madu sekaligus tagihan harganya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Beliau menanyakan mengapa Nuaiman melakukan hal itu. Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa, jawab Nuaiman, sehingga membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Yang kedua, mengganti kerugian akibat kejahilan Nuaiman. Tidak hanya memaklumi Nuaiman, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti kerugian akibat kejahilan yang dilakukan sahabatnya itu. Selain cerita yang tadi, ada satu kejadian yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti apa yang telah diperbuat Nuaiman. Meski demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Bahkan beliau tersenyum karena apa yang dilakukan Nuaiman memang menggelitik. Al-Kisah, pada suatu ketika para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. Mereka lantas memiliki ide untuk menyembelih unta seseorang yang tengah bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman langsung saja menyambut ide tersebut. Unta tamu Rasulullah akhirnya jadi disembelih Nuaiman.
Tamu Rasulullah yang mengetahui untanya disembelih tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah. Setelah ditanya, para sahabat memiliki ide makan daging unta tersebut, menjawab bahwa yang melakukan itu adalah Nuaiman. Salah seorang dari mereka lalu menunjukkan kepada Rasulullah dan tamunya tempat persembunyian Nuaiman. Saat ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa melakukan hal itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku, jawab Nuaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah yang lebih daripada cukup. Yang ketiga, melarang sahabat lain mencela Nuaiman. Tidak semua orang yang suka dan memaklumi dengan tingkah Nuaiman yang jahil dan usil seperti itu. Pasti ada saja pihak-pihak yang jengkel dan tidak suka dengan tingkah laku Nuaiman. Terkait hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan rambu-rambu. Rasulullah melarang para sahabatnya untuk mencela Nuaiman. Jangan lakukan itu ataupun mencela Nuaiman, karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah Nuaiman bin Amru, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jenaka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.